Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Ini rumahnya loh, jangan dulu, nggak boleh. Nggak boleh. Karena kalau sepatu dibawa ke dalam rumah itu kita bawa penyakit. Kayak ada tuh. Nih, bapaknya tentara loh, TNI AD, ya kan? Oh, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Ini pangkatnya tak lihat. Oh, kan? Sersan Mayor. Dia pangkatnya 2 loh, jabatannya. 1 sersan, 2 mayor. Jadi gajinya 2. Ini rumahnya mana coba ya sih? Oh, ini rumahnya. Tuh. Awas loh gadis-gadis. Ini saya masuknya dari dapur ya? Enggak, ini depannya malah. Oh, ini depannya? Iya. Kok nggak kelihatan depan sih? Soalnya itunya ditutup, Pak. Oh, Pagernya, ini depannya. Iya, pagernya rusak, jadi Oh, sama Bapak ditutup ini aja. ditutup, pagernya rusak. Iya. Dirusakin sama siapa? Oh, Rokok. ini dari depan ya? Iya. Ini masuk. Ini rompinya Yesi kan? Iya, berantakan, Bu. Ya punya Yesi. Lah ini anak gadis gimana? Kok anak gadis berantakan gini? Ini cari duit terus yang punyanya nih. Ini gabung sama tempat gosokan, Pak, kamarnya. Oh, gabung tempat gosokan. Ini rumahnya berapa kamar? Cuman 2. Mana? Ini sama kamar. Ini kamar ibu. Bukan, kamarnya si Dede. Dede. Ini kamar Dede. Ini kamarnya kamar apa kapal pecah? Kapal pecah. Oh, kapal pecah. Ini ruang apa? Ini tempat gosokan sama Yesi tidurnya di atas. Oh, Yesi di atas di mana? Di ini ada kasurnya, Pak. Ibu emang mau pindah? Mau pindah kemana, Bu? Tadinya kan mau hajat kemarin, Pak, makanya itu-ituin. Oh, mau hajat. Mau Oh, punya ituan. itu ibu mau pindah? Coba Iya, sini Yesinya. beres dari Ya sini. Mana gadis ini coba? Gadis mau nikah, nata rumah belum bisa. Walah. Nah, ini mau pindah. Iya, Pak. Mau pindah mana? Diusir sama ibu. Waduh. Penuh Berantakan, begini. Oh, emang kalau di rumah ngapain aja rumahnya berantakan? Tuh, fotonya bapak sama ibu. Kok nggak akur sih fotonya? Melengos ya, Pak. Yang satu ke depan, yang satu ke samping. Nih. Oh deh. Cabanya angkatan tahun 2003. Ini Yesi. Jadi Yesi mana kamarnya? Sini, Pak. Tidurnya di atas. Maksudnya ini emang ada lantai dua? Enggak, ini ada ini tempat doang. tidur Tempat tidur aja doang. Ini kamarnya Yesi. Iya. Segini. Iya, buat tempat tidur aja, Pak. Yesi di situ nyelap. Iya, nyelip. Ini bener Yesi nyelap di sini tidurnya? Iya, Bapak. Iya. Duitnya dikemanain sih bapaknya? Usahanya rajin. Iya. Rajin. Oh, ini. Ini kamarnya segini. Naik set di atas itu. Iya. Ya Allah ya Rabbi, kalau mau tidur naik. Naik. Ampun. Ya, beginilah tak keadaannya. Nggak apa-apa. Ya, Hidup sampai- kan harus dinikmati, Iya. disyukurin. Kita masih punya rumah, Iya. orang nggak punya rumah. Iya. Kita masih bisa makan, orang nggak makan. Kita masih bisa tidur, orang nggak bisa tidur. Coba apa lagi? Nikmat apa lagi yang kita dustakan, ya kan? Iya, Pak. Iya. Banyak orang kaya terus tinggal di rumah sakit, Iya. diinfus, pakai selang. Iya. Nah, udah, ibu mah sehat, Amin. mentalnya udah kuat, nggak drop lagi kan? Enggak, Bapak, insya Allah. Walaupun masih sedikit, Pak. Sedikit apa? Keluaran sih. Ya biar, enggak ada problem, enggak keluar bebas aja, dan hentikan bully-bulian nggak ada lagi. Gitu. Saya nanya, Yesi, kenapa kelihatan kok nggak kelihatan drop mentalnya? Karena kan kita harus tetap maju ke depan ya, Pak. Kalau misalnya dibikin drop, kita mau jadi apa juga, Pak? Mau gimana? Ukuran mental kamu kuat loh. Iya.
Alhamdulillah. insya Yang Allah. lain belum tentu kuat loh mentalnya. Bulinya se-Indonesia loh. Iya. Tapi kan bulinya sudah mulai meredam kan? Alhamdulillah. Kan udah bilang, aku mah nggak akan ingin membuat suasana menjadi cair dan setiap orang bersikap objektif. Gitu. Saya ingin semua orang tuh objektif, proporsional dalam melihat semua persoalan. Gitu. Nggak lagi orang menghukum orang tanpa mengetahui masalah yang sebenarnya. Itu penting bagi kedua-duanya. Karena dalam pandangan saya, dua-duanya nggak ada yang salah. Dua-duanya saling jatuh cinta. Cuman memang cintanya jatuh di jalan. Sekarang kerja. Insya Allah kerja lagi. Hari ini kerja ke desa. Hari ini belum kayaknya Pak. Kenapa belum kerja ke desa hari ini? Belum, masih takut. Oh, belum masuk kerja. Iya, Hmm. takut nanti jadi masalah lagi Bapak. Oh, di kantor desanya. Iya. Masalahnya sama siapa? Kan ibu kadesnya udah Iya, udah. udah clear kemarin kan? Mau kerja nggak saya antar ayo? Hah? Mau nanti lah. Nanti. Hmm. Nanti hari pertama kerja saya kasih tahu biar nanti di desanya clear gitu loh. Gitu. Masih ragu pergi ke kantor desa? Masih Pak. Kenapa? Ya takutnya gimana-gimana sama teman-teman yang lain juga. Gimana maksudnya gimana? Takutnya jadi ngerasa isi ini gitu kan. Oh, Takut teman-teman jadi kena hujat. teman-teman staff yang lain. Iya. Kalau kata Bu Kadesnya gimana? Kemarin aja yang di Bapak. Heeh. Sama Bu Kadesnya belum ngobrol lagi? Belum ngobrol lagi. Mungkin nanti isi temuin. Iya, nanti kita ngobrol dan nanti saya ngobrol sama Bu Kadesnya kerja lagi aja normal lagi. Iya. Kan udah dibilang bahwa jodoh boleh tidak jadi, tapi silaturahmi harus terjaga dan kerja tetap harus berjalan. Udah lama kerja di desanya? Dari 2016 Bapak. Udah lumayan kan? Iya. Berapa tahun tuh? Udah 6 tahunan ya Pak ya. 2020, 2000, oh enggak, oh ya 6 tahun. Udah 6 tahun. Sekarang ngapain? Nggak kerja? Gini aja Pak di rumah paling. Bengong. Kenapa nggak beres-beres? Tadinya niatnya mau beres-beres. Kenapa nggak beres-beres? Kenapa bengong aja? Iya. Beres-beres dong. Saya seneng. Nanti saya kesini lagi udah rapi ya. Iya, insya Allah Bapak. Tapi Bu Kadesnya udah meminta kerja lagi? Belum ada. Belum. Belum ada kabar. Nah, nanti saya tanya deh Bu Kadesnya. Iya, Bapak. Bagaimana Bu makasih. Kadesnya, sikapnya seperti apa? Kalau saya sih berharap bisa kerja normal lagi, Iya. toh sudah nggak ada problem apapun, Iya. gitu loh. Pondok jodoh panjang baraya itu kata orang Sunda. Ini kulkas Bu. Iya Pak. Gak ada isinya Pak. Mohon maaf Bu, saya mah paling rajin. Es batu. Oh, ada Bu. Oh, aduh. Wah, tuh ada dagingnya. Zaman kapan? Kok daging zaman kapan? Iya Pak. Ini dinginnya sampai sini. Iya, freezer itu Pak. Freezer Ini aja. oh ibu pleaser. Iya, tadinya jualan es batu. Kulkasnya pleaser. Iya, Asalnya jualan es batu. ini apa? Itu apa kulit kebab. Oh kebab. Emang jualan kebab siapa? Ibunya suka anak-anak tuh suka pengen kalau beli kan mahal, beli aja kulitnya bikin Kok ibu sendiri. irit banget sih hidupnya? Oh jadi kalau beli kan mahal. Iya. Jadi kebabnya. Kebabnya beli kulitnya kan, di itu nanti isinya mau pakai. Ibu serba irit, duitnya dikemanain sih? Oh lah bapaknya ini juga usaha juga kok irit banget, duitnya kemanain? Bukan irit Pak, memang harus diiniin, diatur. Kalau enggak bisa bayar SPP anak-anak. Kan gaji bapak cukup. Ya kan ada potongan. Oh udah dipotong BRI. Iya, kita mah tinggal nerima sisanya. Oh sisanya, ya kan? Kalau dalam bahasa saya itu masuk 7 keajaiban dunia. Iya, Apa ajaibnya, ya kan? bisa cukup. Bukan kerjanya di Koramil, SK-nya di BRI. Ay, Kayak saya, kerjanya anggota DPR, SK-nya di Bank Mandiri. Kan gitu. Tapi 7 keajaiban dunia. Istri tentara, istri PNS. Walaupun gajinya tinggal setruknya, iya. tapi masih bisa hidup dengan baik, masih bisa punya rumah, cicil rumah, masih bisa anak-anaknya sekolah, masih bisa makan sama sayur tulang. Itu.
Sini isinya. Nih. SMP-nya Cikampek, SMA-nya Cikampek. SMA-nya Bungursari, Bapak. Oh lupa, SMA Bungursari. Jurusan IPA apa IPS? IPA. Oh jurusannya IPA. Kenapa nggak nerusin IPA? Pengen lebih menantang. Lulus SMA kan langsung ditarik sama Pak Lurah Kecamatan, Pak Didin. Pak Lurah Didin. Iya, disuruh masuk ke desa. Oh, jadi lulus SMA kerja di desa. Iya, langsung. Diajaknya sama Pak Kades Bintin. Kades Bintin. Kades Bintin itu suaminya Bu ini kan? Darsi. Terus? Terus ya itu akhirnya pas mau kuliah udah daftar di BSI ya, Dek. BSI tarik lagi kata Pak Lurah, udah kuliahnya di Wikara aja katanya gitu. Jadi lulus SMA kerja dulu. Iya. Kerja dulu di nunggu desa. kan, iya. Sambil nunggu daftar kuliah. Iya. tadi. Udah terima BSI kata Pak Kadesnya, Suruh sudah ke kerja di Wikara sini aja. aja. Nah, kemudian akhirnya nerusinlah karirnya sebagai Iya, staf desa. Katanya terus kalau staf desa mah biasanya kuliahnya di Wikara. Jadi keluar dari BSI nggak jadi kuliah di BSI. Staf desa sekarang rata-rata sarjana ya? Iya, makanya. Makanya disuruh ke Wikara kuliahnya. Kuliahnya jurusan apa? Manajemen, Bapak. Oh, manajemen. Bapak juga alumni kan? Enggak, sama STH, Bu. Oh, sana. Iya, sekolah tinggi hukum. Suka dipelesetin sama teman saya sekolah tambahan te. Gitu. Kok saya mah kuliahnya nggak di wisuda. Hah? Karena kan yang penting dapat sertifikat, bukan wisudanya. Iya bener, Pak. Karena kalau wisuda nambah lagi biaya. Biaya itu kok biaya Kan yang wisuda. penting nambah sertifikatnya udah lulus, skripsinya udah selesai. Ini kalau belum diambil sertifikatnya. Loh, kenapa? Ya belum nemu duit. Oh, masih punya utang? Masih, Pak. Cuma nemu situnya aja. Ijazahnya? Iya, kayaknya. Sarjana apa sih manajemen? S1 D3? S1. S1. Sampai sekarang belum ditebus. Udah berapa tahun? Dari Desember ke Desember lagi. Desember udah setahun. Iya. Berapa sih? Nggak tahu sekarang, Pak, katanya ada biaya penanganan buat pemeliharaannya gitu. Oh iya, berapa dulu tunggakannya? Waktu itu mah katanya per bulannya nggak tahu bener nggak tahu nggak ya, Pak, ya. Hah? Entah 500 entah gimana. Itu juga belum konfirmasi. Ya ditanya dulu dong berapa. Iya. Ya kan? Emang ijazah di sana disimpan di situ nanti beranak ijazahnya. Ijazahnya belum ketebus. Aduh nasib. Pak, guru adiknya SMA lagi kan. Jadinya teh udah deh gantian aja nanti dah dede udah kerja ini. Iya. Itunya kan ijazahnya kan nggak perlu ini. Gimana Bu gimana? Kan mau menebus ijazah. Mau dibilang ijazah. Ya keburu adiknya masuk SMA. Kalau SMA butuh biaya lagi. Biaya lagi. Akhirnya ya udah deh udah kerja kan kita ngambil ijazah buat nyari Buat kerja. Sekarang udah kerja. Ya udahlah nanti aja Ijazah. ngambil Ya kan? Oh, karena udah kerja di desa, Iya. ngapain ijazah ditebus? Tapi ijazahnya jadi beranak. Maksudnya beranaknya itu nanti ada telur-telurnya di ijazahnya. Telurnya. Ya diambil, Iya, tanyain Bapak dulu sama bisa. Wikara berapa. Ya kan? Wah, sama Wikara berapa tuh Wikara nih? Ijazahnya belum bayar. Wikara berapa? Gitu. Dan ibu ini kaya raya loh, saya perhatikan. Karena di setiap sudut itu selalu ada barang. Ada ember. Ada panci. Pokoknya setiap sudutnya selalu ada barang. Tapi aku kritik ini anak gadis ini nggak rajin di rumahnya. Nah, kenapa nggak rajin? Kenapa nggak rajin? Nggak tahu, Pak. Males kenapa? Ya, Kok kalah saya sama saya deh? Kok kalah sama saya? Saya tuh kalau ada debu tuh gini nih, kotor. Ya kan? Dapur harus bersih, piring harus mengkilat. Nggak boleh ada piring di tempat pencucian. Satu pun nggak boleh. Setiap orang habis makan, cuci sendiri. Oh, makanya tempat saya rapi banget kan? Iya. Oh, itu kalau ada kotor diplototin tuh. Kamu makanya tadi pas Bapak mau kesini, aduh bingung. bingung kenapa? Ya tempatnya begini, Bapak. Padahal saya ngatur rumah sendiri loh. Iya. Tuh, ngatur belanja pagi-pagi. Ngatur pembantu ini belanjanya hari ini. Nanti ngatur yang ke kebun, ngatur yang ke sawah. Ngatur urusan masyarakat, DPR, semua bisa ditangani. Tahu nggak pagi ini saya bangun jam berapa? Jam 4. Dari mana saya?
dari Bekasi. Jam 4 pagi udah di Bekasi loh. Habis itu belanja ke pasar Dengklok. Di mobil saya ada cabai, ada bawang, ada daging. Siapa yang pesen? Mimi Yani. Mimi Yani bilang, Pak ini habis, kenapa oleh saya sendiri belanja? Karena saya biasa jalan-jalan sama Nihiang ke pasar di Jogja. Jadi harus belanja, karena kalau saya di rumahnya udah penuh barang, kepaksa harus beli terus, nanti numpuk. Itu Nihiang kan harus selalu pergi ke Jogja. Laki-laki, ini perempuan bangun jam berapa? Harus berubah. Karena rezeki itu tergantung bangun pagi. Kalau bapaknya berangkat dinas kan jam 4:30 udah bangun. Bapaknya udah berangkat dinas jam 4 itu. Saya mah udah bikin kopi apa udah dibangunin pada ini. Cuman kadang lihatnya kasihannya anak-anak kalau dibangunin udah biarin aja. Jangan. Yang bikin kopi harusnya adek. Ibunya itu mah. Yes sih harusnya. Karena sudah besar. Karena anak laki-laki itu mengganti posisi bapak. Anak perempuan itu mengganti posisi ibu. Iya, sayanya kalau ini tuh yang nggak tega, udah biarin lah. Kebiasaan nggak tega itu menjadi kebiasaan buruk bagi anak-anak. Iya. Nggak boleh, harus ada sikap disiplinnya. Bangun jam 7. Ya bangun jam 4, mandi. 4:30 udah sholat subuh. Kalau dia bangun deh, inter, ya udah, aku kayak gitu aja. Jangan. Kasian. Tapi kalau urusan nikmat ya begitu. Saya yang kamarnya luas, jendelanya gede-gede, bangunnya jam 4, ya kan? Dia yang kamarnya di atas, dekat langit-langit, nyempil, bangunnya jam 7. Kalau urusan tidur enak dia dibanding saya. Ya, bangun pagi ya. Iya Bapak, insya Allah. Kenapa sekarang masih apa? Hatinya masih galau? Yang serangkan saya pas sekarang. Serang kenapa lagi? Ya sama netizen ibunya katanya anak angkat. Tapi sama ibunya jadi ibu angkat. Gua lah, disangkanya mungkin gini nih, di sini. Mirip. Jadi netizen itu nyerang itu karena mungkin menilai karena ibunya sudah tua, anaknya muda. Ya, karena ibunya udah tua, Bu. Iya, anaknya masih muda dan anaknya cantik, dianggapnya bukan anak ibunya, itu sok kurang ajar netizen itu. Orang asli anak ibunya. Bikin sama bapaknya. Bikinnya di mana? Ya waktu di Indramayu. Waktu di Indramayu bikinnya. Oh, jangan asli. Ngarang-ngarang nggak usah. Ibu gimana sih caranya biar ibu nggak pusing lihat netizen? Tahu nggak caranya? Jangan dibaca komentarnya. Gitu. Kita jangan bicara masa lalu, tapi harus bicara masa depan. Yang lalu biarkan yang berlalu, masa depan harus diraih. Orang kalau tiap hari cerita masa lalu tidak akan punya masa depan. Tapi cerita masa depan tanpa bangun pagi, sia-sia. Bapak. Iya dong, bangun pagi. Karena gini loh, Neng, saya kasih tahu. Anak perempuan yang nggak rajin di rumahnya, nggak rapi-rapi, nggak ini, banyak problem hidup. Tapi kalau di rumahnya gini loh, ngebersihin rumah, bersihin debu, ngebersihin halaman, itu sebenarnya membukakan rezeki, membukakan jodoh. Gitu. Jadi kalau di rumahnya rapi, tertata, sekarang rapi, bersih, itu nanti kita dapat yang terbaik dalam hidup kita. Percaya deh. Gitu loh. Karena perempuan-perempuan rajin itu rata-rata dapat suaminya juga suami yang rajin. Itu ya. Iya Bapak. Itu ini penting, nasihat buat adik saya. Iya. Ya, itu. Kasih ya, Neng. Sini. Ya. Gitu. Ya, Bu. Pak, mari, Pak. Siap. Pak, anak Bapak kan? Anak saya. Asli sama Asli, Ibu kan? asli. Iya, asli. Bikinnya di Indramayu. Siap Indramayu, lahiran di sana juga. Siap. Bikin Indramayu. Siap. Waktu itu bisa cantik ini bikinnya dibolak-balik atau takarannya pas. Yang naker apa ibu apa bapak? Dua-duanya. Ya ikutin ibu sama bapak. Rumah tangganya walaupun sederhana bahagia. Gitu. Nanti suatu saat dapat jodoh, suami kayak bapak, bertanggung jawab. Iya, kemudian tidak pernah berpindah ke lain hati, apalagi ke lain body, karena bapak baik. Ya kan? Yang kedua, terbatas duitnya, yang godanya sedikit. Bawa kita sederhana. Kalau mau niat siapa aja bisa, kalau niat nakal. Ya Pak ya? Siap. Terima kasih. Siap, sama-sama. Wes. Siap. Ya mudah-mudahan jasanya ketebus. Tanyain.
sama si ibunya berapa? Ya, kasih Bu. Ya Bu. Ramai banget ya. Gimana ini ibu-ibu? Ayo, kita foto ke sana, tukang galon. Oh, tukang galon. Galon. Ya. Pak. Almarhum istri saya ngefans banget, Pak. Oh, istrinya meninggal? Iya. Kapan meninggalnya? Ada malam kapok, ini baru 2 mingguan lah, Pak. Itu sakit apa? Pendarahan di kepala. Mau minta Iya. Ini Pak habis jemput sekolah, Pak. Mau minta modal. Minta modal apa? Ibu lagi jualan minta modal? Ya. Iya, istri saya Lagi jualan itu dagangnya harus laku, bukan minta modal. sampai gemeteran sama Pak Dedi. Tukang galon. Apa ya? Ganteng ya? Mudah-mudahan istrinya. Iya, Pak. Ini habis Ini anaknya. Iya. Ninggalin anak ini. Rumahnya di mana? Di sana, Pak. Ini anaknya. Iya. Tinggal ibunya. Umur berapa tahun? Ini 7, Pak. 7 tahun. Iya. Ya. 7 tahun. Salim sama Pak Dedi. Bude. Buat beli alat sekolah ya. Iya, makasih Pak. Salim sama Pak Dedi. Pak, makasih Pak ya. Iya. Ya Bu. Mangga. Ya, tambah banyak kambingnya. Amin. Makasih. Makasih banyak. Ya.